Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kenalkan nama saya Muhammad Almas Barisullah dengan NIM 123220133. Di sini saya mau mengerjakan tugas dari mata kuliah Pemrograman Web. Itu membuat video demo framing sambil disertai penjelasan dengan skenario kasus tersebut. Jadi di sini ada banyak ketentuan. Oke, langsung saja kita buat filenya. Kita buat file yang namanya koneksi. Oke, di dalam koneksi sendiri itu nantinya ada topik kayak gini. Ada yang namanya hostname, terus localhost, bawahnya ada username, namanya itu root, yang bawahnya ada password, namanya nggak ada karena di dalam database-nya sendiri itu nggak pakai password itu. Terakhir ada database, itu namanya database yang saya pakai, itu nama database tugas yang saya import, kemudian saya namai database tugas. Kemudian membuat variabel buat mengoneksi ke file PHP lainnya, new mysqli, terus dia bawa ini hostname, dia bawa username, dia bawa password, dia bawa database, udah. Oke, kemudian kita lihat ke ketentuannya. Halaman pertama itu menampilkan daftar kategori di mana setiap kategori bisa diklik menuju ke halaman kedua. Di halaman pertama cuma menunjukkan data-data kategori doang yang nantinya dikirim ke file PHP berikutnya. Kita bikin halaman 1. Oke, sebelum itu saya mau membuat file PHP buat ngoneksiin dari file koneksi tadi yang saya buat. Itu memakai session start. Oke, terus bawahnya itu include koneksi. Oke, itu baru lanjut ke HTML-nya. Kita bikin halaman 1. Ini tampilannya itu mau saya bikin CSS sedikit ya. Jadi dia pakai sebelum itu ini pakai linknya terlebih dahulu biar nantinya link dari Bootstrap itu bisa nyambung, bisa terhubung. Oke, aman. Habis itu kita bikin list grupnya buat kategori. Saya memakai yang ini. Oke. Oke, di sini list grupnya ada banyak ya. Jadi saya cuma butuh dua. Yang pertama buat judul buat tulisan kategori. Terus yang kedua buat filenya. Kok nanti dari database ini. Yang pertama saya kasih judul kategori. Terus yang bawahnya itu ini belum. Nah ini itu saya mau masukin peluangan file PHP-nya dulu. Oke, file PHP-nya itu saya kasih variabel namanya SQL yang isinya nanti select bintang from kategories. Karena di sini mau manggil dari kategoris ID-nya ini dan nantinya muncul kategori sama. Nah, ini berikut untuk data-datanya untuk file PHP-nya untuk sintaks PHP-nya. Terus saya bikin lagi namanya data yang membawa dari filenya SQL tadi eh, connect query SQL.
Oke, lanjut. Kita bikin perulangan karena yang di bawah ini itu nanti kan ada banyak data tuh. Nah, ada 8 lah. Nah, itu kita bikin perulangan karena kalau cuman nggak dipakai perulangan itu nanti cuma satu doang data yang muncul. Makanya kita perlu perulangan while. Oke, kita pakai inisialisasi row, terus data buat fetch objek karena nanti dia akan memanggil per baris satu baris itu nanti kalau udah satu baris dia ke bawah gitu sini buka terus kita tutupnya di sini sebelumnya yang link ini saya arahkan ke halaman berikutnya ya. Oke, ke halaman 2 ini nantinya tuh ada kayak tulisan di atas ini kita kalau host web halaman web di atas ini masih banyak error ya. Oke, ini dikasih ini dulu kayaknya deh. Hmm. Oh iya, PHP-nya. Oke, selanjutnya ke sini. Terus kita namain kategori. Terus buat ininya tuh ini pakai row karena dia mau manggil berdasarkan nama ID, kategori ID ini, kategori ID. Oke, terus yang mau di outputkan itu namanya dari kategori name ya. Di sini kita taruh sini, soalnya itu akan melakukan pulangan. Oke, kategori name. Oke, nah udah jadi tuh. Ini belum bisa masuk karena kita belum nambahin. Nah, di sini ada kategori 2, kategori 1 itu. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya kita bikin bentar. Halaman 2 itu menampilkan daftar produk untuk kategori tertentu. Halaman ini menampilkan informasi produk ID, produk name, unit price, dan produk name-nya bisa diklik menuju ke halaman ketiga. Oke, berarti kita masuk ke ini ya. Oke, buat halaman baru. Oke. Jangan lupa kita buat lagi PHP nantinya itu isinya session start terus bawahnya include koneksi.php. Oke, baru bawahnya kita bikin yang HTML. Oke, karena nanti kita kayak ada tabel yang berjudul produk ID, produk name, produk price. Jadi kita nambahin tabel. Sebelum itu saya mau cari tabel terlebih dahulu di sini. Tabel. Ini pakai tabel yang ini aja. Oke, kita masukin tabel. Oke, dan masuk ke tabel-tabelnya. Terus R, TH buat namanya atas sih. TH-nya itu ada apa aja tadi? Ada produk ID. Produk ID. Terus ada lagi tinggal kopas. Ada lagi produk name. Terus ada lagi unit price.
Oh, sebelum itu saya mau ngecek ini udah kerekam belum ya? Oh, sudah. Oke, setelah itu saya mau bikin yang bagian ini ya, isinya. Ya meskipun belum, ini buat isi aja. Oke, kemudian kita buat HTML-nya. HTML-nya itu kita taruh di sini. Oke, oke, isinya itu nanti ada. Saya buat variabel baru namanya kategori. Isinya itu ada get. Oke, get terus kategori ini diambil dari ini ya, kategori yang ini. Terus buat lagi namanya query eh nih MySQLi query. Oke, yang di dalamnya itu nanti ada mengoneksikan database-nya, terus select yang from tabel apa ya? Tabel produk. Oke, karena kita tadi mau ngambil tabel produknya, jadi kita di sini pakai ambil dari select from tabel produk. Oke, tabel produk di mana where kategori apa ya? Kategori ID yang buat nyari itu kategori ID terus sama dengan ini pakai yang di atasnya. Oke, kecil ya, kategori kecil kategori. Oke, ini kasih titik koma. Berikutnya bikin bikin tulangannya karena dari misal dari kategori satu ini kan nggak cuma satu barang, jadi ada beberapa barang yang ada di kategori tersebut, makanya kita lakukan pulangan, kita bikin well, dan nantinya itu saya isi juga namanya row, terus itu sama dengan query fetch object. Oke, buka, terus ini tutup terlebih dahulu. Eh, buka. Oke, ini buat filenya. Terus di sini kita bikin karena ini well di sini, jadi dia melakukan perulangan. Dia melakukan perulangan. Dia melakukan perulangan data yang ada di bawah ini. Jadi TD-nya itu nanti berisi ini row, misal kita ambil dari apa tadi? Product ID. Oke, berarti row product ID. Oke, terus yang bawahnya ya kita kopas aja karena hampir mirip-mirip. Product ID, product name, bawah unit price. Oke, unit price untuk product name itu karena ada ketentuan nanti linknya bisa masuk ke halaman selanjutnya menuju halaman 3. Jadi di sini saya pakai ini ahref. Oke, jadi ini nanti ke halaman 3 PHP saya namai ID produk, terus saya kopas di dalamnya. Enggak ding. Nah, ID produk udah, terus ini oke. Ini di dalam ini. ID produk sama dengan oke, masuk.
Terus ini nanti isinya ini buat nutup A, ini buat piring lagi, nggak di sini. Oke, nanti isinya tuh juga row. Ini pakai produk name ya. Ini agak berantakan. Saya pikir aman aja. Oke, coba kita masuk ke sini. Oke, file kedua. Halaman 22. Oke, kategori ID. Ini pakai apa sih? Produk ukuran S. Oke, oke. Produk ID-nya ini belum. Oh iya, ini salah nih. Produk ID. Sebelum ya. Yang 27. Hmm, query fetch object. Oke, fetch object terus apa lagi ya? Row product ID udah 27. Oke, ini ternyata salahnya di sini ya. Salahnya tuh di sini ini kurang dipakai. Ini sama yang ini PHP-nya itu ditaruh di bawah. Oke. Nah, udah jadi kayak gini. Ini belum rapi karena tadi belum tak kasih ini. Halaman dua. Oke. Nah, bagus. Oke, kalau ini chat belum ada karena kita belum ngasih. Maka dari itu kita bikin file 3 dengan ketentuan berisi detail informasi produk tersebut. Halaman ini menampilkan informasi semua kolom dari produk tersebut. Oke, boleh. Jadi ini buat halaman ketiga. Halaman 3. Oke, halaman 3. Ini juga kita buka pakai PHP. Mesin start. Start. Di bawahnya include ini koneksi.php koma. Oke, seperti biasa seperti ini. Kita kupas-kupas dulu ini. Oke, ini namanya halaman 3. Jadi di sini tuh kita nampilin detail informasi tersebut. Oke, paling bawah. Misalnya kita masuk ke produk, nah detail ini tuh nanti masuk semua berdasarkan dari ini product name yang dipilih. Product name yang dipilih. Jadi langsung aja masuk ke body, kita bikin PHP-nya. Oke. Oke, untuk PHP-nya sendiri itu namanya ada. Saya bikin variabel baru ya, namanya kayak ID deh. ID produk. Seperti yang di sebelumnya ini juga. Di produk sama dengan get. Oh, ini get ID produk. Itu di bawahnya kita install lagi MySQL ini query, terus kita buka connect. Nah, ini di dalam ini select bintang
from, karena yang mau diambil itu dari tabel produk, jadi ya dari tabel produk where, dia ngambilnya berdasarkan ID dulu, nanti gampang. Produk ID sama dengan di atas tadi yang kita udah bikin, ID produk. Oke, setelah itu kita bikin row. Ya ini nggak jadi tulangan ya di sininya ya, agak beda sedikit. Jadi dia nanti ini SQL-nya ngarah ke fetch objek fetch fetch cek. Oke, terus nanti titik koma aja langsung tutup. Kita buka yang bagian, karena ini mungkin dibikin tabel lagi ya. Udah kita bikin tabel lagi. Ya, oke, tabelnya polanya kayak tadi juga. Dan nantinya isinya tuh TR dulu, ada produk ID, TH, produk di bawahnya ada nah, TH. Oke, produk ID ada produk name, terus bawahnya ada supplier clear ID, TH, terus kategori ID, terus quantity per unit, quantity per unit, bawahnya ada unit price. Ini banyak banget karena di data ini sendiri ada banyak kolom. Units in stock. Kita lagi namanya units on order, terus reorder ini dulu ya, reorder level aduh itu tutup. Terakhir ada discontinued. Oke, udah ditutup pakai TH juga, dirapiin. Oke, kemudian ini TH. Oh ini TH enggak ya, udah. Kemudian kita bikin TR yang buat jawabannya. PD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini PD-nya juga agak banyak. Nah, udah. Ini PHP-nya mau dilanjut lagi pakai di bawahnya ini sih. Bawahnya. Oke, boleh. Sebentar. Belum itu, kita mau pakai yang ini sih. Ini. Oke, dia nanti di sini karena ini udah pakai row ya. Di sini pakai row lagi. Ini pakai nama produk ID atau apa saja. Pas ini juga ternyata. Oke, ada produknya. Di bawah. Ini. Terus di sini ada supplier. Bawahnya ada kategori.
bawahnya ada quantity, ada unit price, ada unit in stock, ada units on order, ada reorder level, ada discontinued. Oke, kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Masuk di units in stock. Nah, units in stock. Unit in stock. Undefined. Satu ya. Units. Setelah itu nanti aja, ini baru satu, berarti sebelumnya ini dikasih dulu tabel pas, nggak usah. Di produk udah masuk, red object, enggak masuk ke masuk koneksi produk ID, bagian produk itu udah aman. Row units coba on. Oh, in stock STOCK. Nah udah salah. Scotch. Nah, ini baru bisa. Oke, karena udah sesuai ya, sesuai ini sesuai perintahnya itu nanti dia bikin lagi apa? Di bagian paling bawah halaman debris form yang di text box untuk memasukkan jumlah produk. Oke, berarti ini kayak pembelian kecil-kecilan lah ya. Oke, kita masuk ke bawahnya lagi. Kita bikin div namanya beli deh. Oke, terus form action karena itu nanti pindah ke halaman berikutnya, halaman 2, halaman 4. Halaman 4. Oke. Sini kita bikin halaman 4. .mp. Oke, sebelum itu ini lanjut dulu formnya. Form terus pakai metode get. Oke, pakai metode get terus nanti ini saya kasih tulisan banyak produk yang ingin dibeli. Udah keluar tuh. Itu kita nanti tambahin lagi input ya. Input type. Namanya teks, terus kita kasih name. Banyak data. Oke, nice. Keluar, terus tinggal tombol submit-nya. Tombol submit. Input, bentar. Sebelum itu, ini lanjut dulu ke yang ini. Jadi, dia nanti pakai input type hidden atau ya hidden, habis itu baru nama lagi name. Tadi yang di bawah itu ada ID produk ya, ID produk
Oke, berarti di sini pakai edit produk. Sudah sesuai, terus pakein juga value. Value-nya tuh ini. Oke, value-nya itu pakai yang barusan kita isi ID produk atau yang nyambung-nyambung ke file sebelumnya. Ini pakai ID produk. Terus udah, baru kita lanjut ke button. Button, button tagnya submit. Tagnya submit. Terus tulisannya itu beli aja. Oke. Nah, dia udah masuk ke halaman selanjutnya. Jadi sekarang kita isi ke halaman yang selanjutnya, yaitu halaman keempat. Itu keterangannya tuh halaman shopping chart. Benar. Jika tombol beli diklik, data ini akan terkirim ke halaman shopping chart. Oke. Jadi kayak halaman belanja gitu ya. Terus masuk ke halaman keempat, itu merupakan halaman shopping chart tadi. Halaman ini akan menampilkan semua produk yang akan dibeli beserta info jumlah, subtotal, dan total harganya. Oke, jadi nanti ada kayak sistem penjualan yang nantinya jumlah dikali harga barang yang nantinya itu menjadi namanya subtotal, kemudian subtotalnya itu ditambah dari barang-barang yang ditambah itu masuk ke harga asli, harga total itu. Oke, terus kita langsung bikin aja file baru. Tidak lupa buat input dan buka session start. Oke, terus include koneksi.php. Oke, terus ini pakai ini seperti biasa. Ini kita lihat pakai yang sebelumnya aja. Cepat. Di sini juga kita namain halaman 4. Jadi pertama-tama saya mau bikin ininya sih, tabel atau PHP-nya, PHP deh. PHP. Oke, yang namanya nanti file PHP-nya itu ada file yang tadi di intinya di sini kita pakai ID produk. Oke, masuk ID produk itu kita ambil get. Namanya juga ID produk. Oke, kemudian bikin lagi yang namanya variabel jumlah. Itu nanti dia juga mengambil dari banyak data yang akan kita jumlahkan tadi di sini. Kita pakai name banyak data itu yang di form input, ya form action. Banyak data, banyak data. Kemudian kita juga bikin sessionnya, session management yang namanya nanti berisi belanja. Terus ada lagi ID, pakai ini nanti ini pakai dolar. Oke, pakai dolar, terus tambahin lagi jumlah. Oke, di bawahnya itu ada total. Total itu nanti dimulai dari 0. Oke, habis itu tutup. Kita bikin tabelnya lagi. Bikin tabel. Tabel itu isinya nanti ada semua produk yang dibeli beserta info jumlah,
total harganya. Berarti nanti di sini itu kita pakai TR dulu, terus TH buat judulnya. Itu biasanya produk ID. Oke, oke, habis itu nanti ada produk ID, produk name, produk name, terus nanti ada juga yang penting unit price, unit price, terus juga ada ini udah juga ada jumlah dan subtotal. Jumlah dan subtotal. Oke, ini untuk PHP-nya. Oke, TF, terus TD kali sih. Ada 4 jadi 2 ke 4. Oke, begitu. Dan nanti ke hmm, halaman bisa info. Oke, jadi ini kita ambil itu namanya kayak pakai nama data deh, data, terus datanya itu ke produk ID. Nah, ini kita ulangi hal yang sama, data produk name, data price. Terus ini agak berbeda sedikit ya karena itu tadi hitung-hitungan. Jadi di sini tuh pakai langsung jumlah ya. Oke, terus di lagi yang terakhir aku nanti pakai oke subtotal. Pakai subtotal. Oke. Tapi ini sepertinya ada yang masih kurang deh. Soalnya kan kalau misalkan ini cuman ini doang, itu nanti produk yang muncul di sini itu cuma satu. Misal kita melakukan tambah lagi itu cuma satu doang. Sedangkan user tuh nggak cuma satu doang input yang dia pengen mau. Kadang bisa ada banyak produk yang ingin dibeli kan dengan jumlah produk banyak produk itu ada terserah user itu juga belum memerlukan PHP perulangan. Oke. Jadi ada saya oke terus kita pakai yang namanya for each terus session namanya ini. Oh ya, for each ini buat menghabiskan array yang ada di belanja. Jadi misalkan tadi di sini tuh ada banyak. Nah, dia tuh nanti ngabisin array-arraynya. Kita langsung patokin ke sini. Habis itu dia ke ID-nya. Kita kasih ID buat ngabisin ID produk. Dia nyesuaiin gitu kalau udah itu dia langsung ke ID produk. Terus kalau udah juga dia ke jumlahnya, dia ngitung jumlahnya. Jumlah. Oke, ini pakai ini. Dalamnya itu ada kita kasih query yang nantinya isinya ada MySQL query deh. Nah, isinya ada connect select from. Ini yang dipakai itu tabel products di mana produk
produk produk ID-nya itu sama dengan ID ya. Dia menyesuaikan sama ID ini di produk. Oke, terus di koma. Terus habis itu kita bikin lagi. Oh iya, ini datanya dari mana ya? Ini belum deh. Oh iya, ini kita baru mau bikin datanya. Datanya itu nanti sini tuh query fetch objek karena dia mau ngambil per baris juga. Terus titik koma. Terus kita ngitung subtotalnya. Sebelum kita keluarin di sini, itu kita juga butuh ngitung subtotal. Subtotal itu dia nanti ngitungnya seperti ini. Jumlah dikali datanya punyanya harga, berarti jumlah dikali harga. Oke. Unit price, data dikali unit price, terus ini totalnya. Total berarti tambahan dari total satu belum bisa ya, 36. Oh ya, bentar ini belum selesai. Total berarti total itu jumlah dari subtotal semuanya. Subtotal. Oke, coba kalau gini apakah udah bisa? 34 unit price. Oke, unit price. Unit price Indonesia. Selain itu juga products subtotal. Define subtotal kali. Oh, ini pakai ini. Oke, unit price. Query ya, query fetch object udah. Terus total jumlah data unit price RIC for each-nya tuh berarti dia kayak menghabiskan seluruh data yang ada di sini. Berarti juga ini dikasih di belakang, dikasih di bawah ini. Di sini coba kita bikin sebelah. Oh my god. Halaman keempat unit price. Unit price. Produk ID, produk. Ini ada yang belum bisa deh. Itu oke. Oh ini apa ini? Ini kurang ini. Nah, kurang dikit lagi yang product price. Oke, kemana? Product price salah. Oke, product price undefined product price pas aku. Emang ada product price? Ini unit price ya Allah. Unit price. Nah, baru bisa. Tapi enggak, ada yang Halaman keempat merupakan halaman shopping cart yang menampilkan semua produk disertai dengan info jumlah, subtotal, dan total. Ini udah ada jumlah sama subtotal. Berarti ini misal dia ada cai sama cang. Dia ini jumlah 18 kali 1 itu 18. 19 kali 2 itu ada 38. Berarti ini kurang total. Total tulisan sama total harga. Oke, berarti kita bikin lagi
Di bawah sini berarti bentuknya TR. TR yang nanti isinya TD ada dua ya soalnya. Terus sama TD collapse. Namanya apa ya? Collapse. Ya jadi 4 ini 1, 2, 3, 4. Namanya tuh hmm Kolspan Kols Collab Kolspan coba deh. Kolspan sama dengan 4 terus yang di Kolspan tuh kita mau nama nama total. Oke, kemudian TD di bawahnya itu nanti dia berisi hasil fotonya semua. Berarti hasil total ya. Hasil totalnya ini jumlah data unit price total subtotal oke berarti ini total sih soalnya harga semuanya harusnya udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, total udah keluar. Oke, misal ini mau nyoba-nyoba terlebih dahulu. Oke, kita refresh. Tambahin condiments. Terus kita lihat detail produknya. Oke, ini detail produknya. Produk 5 ya, udah benar. Misal ini produk 4, masuk produk 4. Ini produk 77, masuk. Misalkan kita mau beli 3, jadi nanti 3 dikali harganya 13. Berarti harusnya 69 36 39 sorry maaf. Oke, jadi ini menu ini bisa ditambahkan. Coba kalau menu lain lagi dengan kategori seafood itu misal konbu deh, konbu kita mau beli 4 beli. Jadi konbu ini udah masuk ke total harga juga dan ini juga total harga udah ada di sini. Oke, 117 ini mau ngecek dulu 8 tambah 8 6 6 9 5 9 9 terus ini 10 11. Oke. Jadi udah benar ya ini untuk tampilannya juga ala kadarnya mungkin sekarang mau bersihin tampilannya, mau memperindah tampilannya. Jadi di sini mungkin saya kasih style buat ininya nanti kategorinya ke tengah. Stylenya text Lincoln Center. Oke, coba. Oke, udah. Terus kita pakai div besar lagi buat ngatur jaraknya. Div besar. Di besar itu nanti ada style buat nanti margin kanan kirinya jadi tengah gitu. Di sini kita mencet margin topnya cukup 30, backnya 400 biar agak kenangan dikit. Bawah 0 deh. Coba kayaknya ada yang belum urut ya. 400 400 ini coba. Ini yang di margin yang sini deh. Oke, sebenarnya kalau nggak bisa dia udah lah ini aja nggak apa-apa. Yang penting semua fungsi itu udah masuk.
Ini juga untuk product name-nya, product ID sesuai yang diminta. Tadi halaman pertama menampilkan daftar kategori, itu bisa mengeklik ke kategori 2. Nah, untuk kategorinya tuh seperti ini. Jadi itu kategori ada beverage, condiments, confection, dairy products, grains atau cereals, terus ada meat or poultry, ada produce, ada seafood. Ini alhamdulillah bisa berfungsi dengan baik satu-satu ini. So, kategori satu itu ada cai, ada cang, terus ada guara pantista. Coba itu aja. Cang udah bener, unit price-nya udah sesuai. Unit price-nya oke. Terus kita coba ke dari produk deh yang belum dari tadi. Itu kita coba masukin produk ID-nya juga udah sesuai sama yang diminta dari soal. Produk ID-nya udah benar. Dan untuk produk name itu juga bisa dipencet kan. Nah, seperti ini. Coba kita langsung pasang lagi dengan produk ID, produk name, supplier. Jadi yang di sini tuh semua kolom yang diminta di soal. Jika itu lebih ke detail informasi produk, jadi nanti tampilan itu informasi di produk itu sendiri. Misal produknya itu ada mempunyai produk ID, produk name, supplier ID, kategori ID, quantity per unit, unit price, unit in stock, unit on order, terus ada reorder level, discount unit. Itu eh, termasuk semua dari kategori yang termasuk semua dari daftar produk dari produk yang tadi saya pilih. Misal ini tadi 12 ya 12, terus kita melakukan pembelanjaan lagi, misal 10 deh, terakhir. Nah, 12, 10. 38 kali 10, 330. Totalnya 499. Oke, cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada patah-patah dalam menjelaskan dan juga ada beberapa kesulitan, tetapi alhamdulillah ini pekerjaan sudah selesai dan semoga mendapatkan nilai yang memuaskan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.